Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini kakak akan mengajarkan materi yang ada pada matematika. Nah, sebelum kita belajar, kakak ingin mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang sudah ada, dan jauhi dari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dita Julianti dari NIM 2011031034 kelas 3A Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kakak bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah bilangan prima, yang kedua adalah bilangan komposit, yang ketiga adalah FWB, dan yang keempat adalah KPK. Nah, kita langsung ke materi yang pertama ya adik-adik. Nah, apa sih itu bilangan prima? Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu bilangan prima? Jika belum, mari kita pelajari ya adik-adik. Tolong disimak ya agar kalian lebih mengerti. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan prima. 2. Nah, mengapa sih 2 dikatakan bilangan prima? Karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. 2 dibagi 1 hasilnya 2, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 2 dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai 3 bilangan, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, dari bilangan ini yang mana yang termasuk bilangan prima atau bukan bilangan prima? Nah, di sini kakak sudah memperlihatkan 3. 3 merupakan bilangan prima karena 3 dapat dibagi 1 dan dapat dibagi oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah 4. 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Jadi dari pengertian tadi bahwa dibilang adalah bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Maka 4 dikatakan bukan bilangan prima. Nah, 5. 5 merupakan bilangan prima karena 5 dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi yang termasuk bilangan prima adalah 3 dan 5. Contoh soal dan penyelesaian. Apakah 11 merupakan bilangan prima? Nah, dapat dikatakan 11 merupakan bilangan prima karena 11 dapat dibagi 1 dan dapat dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 11. 11 dibagi 1 hasilnya 11, 11 dibagi 11 hasilnya adalah 1. Jadi 11 merupakan bilangan prima ya adik-adik. Contoh soal dan penyelesaian yang kedua. Apakah 28 merupakan bilangan prima? Nah, kita lihat ya di sini penyelesaiannya. Nah, 28 dapat dibagi 1, 28 dapat dibagi 2, 28 dapat dibagi 4, dan 28 dapat dibagi oleh 28. Maka 28 merupakan tidak bilangan prima. Nah,
Tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan prima. Sekarang kita masuk ke bilangan komposit. Kalian tahu tidak apa itu bilangan komposit? Nah, jika kalian masih bingung atau mungkin ada yang tidak tahu, kakak akan menjelaskan ya adik-adik sekalian. Bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan komposit: 4. 4 dapat dibagi oleh 1, dapat dibagi oleh 2, dan dapat dibagi oleh 4. Jadi 4 dapat dibagi oleh 1, 4 dapat dibagi oleh 2, dan 4 dapat dibagi oleh dirinya sendiri atau 4. Jadi 4 bilangan komposit. Adapun jenis-jenis bilangan komposit, yang pertama adalah komposit genap yang terdiri dari 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Komposit ganjil yang terdiri dari 9, 15, 21, 25, 27, dan seterusnya. Nah, selanjutnya contoh soal dan penyelesaian. Apakah 6 termasuk bilangan komposit? Nah, bilangan komposit bisa dikatakan yaitu bilangan prima dikali oleh bilangan prima, maka hasilnya adalah bilangan komposit. Jadi 6 merupakan bilangan komposit karena 3 dikali 3 atau bisa dibagi oleh 1, 2, 3, dan 6. Maka 6 adalah bilangan komposit. Contoh soal dan penyelesaian yang terakhir. Apakah 17 termasuk bilangan komposit? Jadi, sesuai dengan yang kakak jelaskan tadi, bilangan komposit adalah bilangan perkalian antara bilangan prima dengan bilangan prima yang menghasilkan bilangan komposit. Nah, 17 hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Maka 17 bukan bilangan komposit. Nah, ke contoh soal ya adik-adik. Tentukan apakah bilangan-bilangan di bawah ini termasuk bilangan prima, komposit, atau bukan keduanya. Yaitu 38, 43, dan 1. Yang pertama, 38. 38 merupakan bilangan komposit karena dapat dibagi 1, 2, dan 38. Dan 38 merupakan perkalian dari contoh soal yang terakhir, apakah 1 termasuk bilangan prima, komposit, atau bukan keduanya? Jadi 1 bukan termasuk bilangan prima maupun bilangan komposit. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang EPB. Apa sih itu EPB adik-adik? Apakah kalian pernah mendengar tentang EPB? Nah, jika belum dan jika kalian juga tidak mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari ya. EPB. EPB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan.
faktor persekutuan adalah salah satu bilangan-bilangan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita ke contoh EPB agar kalian lebih mengerti ya. Contohnya adalah 6. Faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang kedua, 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi EVB dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena di sini ada 1 dan 2. Di sini juga ada 1 dan 2. Selanjutnya contoh soal yang selanjutnya. Di sini kita menggunakan rumus faktor persekutuan. Carilah EPB dari 4, 8, dan 12. Penyelesaiannya adalah pertama kita cari dulu faktor dari 4. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor persekutuan dari 4, 8, 12 adalah 1, 2, dan 4. Maka EVB-nya adalah 4. Kenapa sih EVB-nya bisa 4? Jika ada yang bertanya seperti itu, kita cari faktor terbesar, paling besar. Nah, faktor paling besarnya berapa adik-adik? Kan kita sudah bisa lihat adalah 4. Nah, jadi EVB-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan dengan menggunakan faktorisasi prima atau sering disebut dengan pohon faktor. Carilah EVB dari 4, 8, dan 12. Penyelesaiannya adalah menggunakan pohon faktor ya. Nah, seperti inilah gambar dari pohon faktor tersebut. Nah, faktor prima dari 4 adalah 2 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat. Nah, faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 bisa juga disebut dengan 2 pangkat 3. Faktor prima 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau bisa 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi EPB dari 4, 8, dan 12 adalah 2 pangkat 2 atau 4. Nah, pasti dari adik-adik bertanya, kenapa bisa 2 pangkat 2? Sehingga faktor prima dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2. Yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, di sini kita mencari pangkat yang paling kecil. Nah, bisa adik lihat, pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 ya adik-adik. Maka EVB-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang KPK. Apakah kalian pernah mendengar tentang KPK? Di sini bukan yang dimaksud adalah KPK yang korupsi seperti itu ya adik-adik, tapi KPK dalam matematika. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dapat diperoleh dengan menentukan kelipatan terkecil yang sama dari beberapa bilangan. Jadi penyelesaiannya adalah kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Kelipatan dari 8 adalah
8, 16, 24, dan 32. Kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, dan 24. Nilai yang terkecil adalah 8, maka KPK-nya adalah 8. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal ya adik-adik. Di sini menggunakan faktorisasi prima. Carilah KPK dari 20 dan 16. Penyelesaiannya adalah menggunakan font faktor seperti yang tadi adik-adik. Nah, 20 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 10, dan 10 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, faktor dari 16. 16 bisa dibagi 2, hasilnya 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka faktor prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Dan faktor prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Faktor yang diperoleh yaitu 5 dan 2. Jadi KPK dari 20 dan 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5 sama dengan 80. Jadi KPK dari 20 dan 16 adalah 80 ya adik-adik. Nah, sekarang yang terakhir kita ke contoh soal masalah sehari-hari yang menggunakan konsep KPK dan EPB. Yang pertama, Dita mempunyai 20 jeruk dan 30 apel. Jeruk dan apel akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Berapa plastik yang diperlukan dan berapa jumlah jeruk dan apel pada masing-masing plastik? Penyelesaiannya adalah kita di sini mencari EPB dari 20 dan 30. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. EVB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kita bisa katakan jumlah plastik yang diperlukan adalah 10. Jumlah jeruk pada setiap plastik adalah 20 dibagi 10, jawabannya adalah 2 jeruk. Jumlah apel pada setiap plastik adalah 30 dibagi 10 adalah 3 jeruk. Maka setiap plastik mendapatkan 2 jeruk dan 3 apel. Nah, kita ke contoh soal KPK. Yoga berenang 10 hari sekali, sedangkan Leong berenang 15 hari sekali. Nah, Putu berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Februari 2021. Kapan ketiga-tiganya sama-sama berenang kedua kalinya? Nah, penyelesaiannya adalah carilah KPK dari 10, 15, dan 20. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK dari 10, 15, dan 20 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Kalikan semua faktor-faktor yang sama, ambil yang terbesar. Jadi mereka sama-sama berenang setiap 60 hari sekali, maka mereka berenang kembali
kedua kalinya adalah pada 20 Februari ditambah 60 hari adalah 20 April tahun 2021. Nah, sekianlah materi yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi ini dapat kalian mengerti adik-adik. Baik, sebelum kakak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan kakak pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kali ini kakak akan tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.